Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Rustrim Aulia dengan nomor induk mahasiswa 23044311026 dari kelas AKT 4A. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan sebuah perusahaan. Namun, sebelum kita masuk nih ke pembahasan tersebut, mungkin kita bahas dulu sedikit kenapa sih kita harus melakukan analisis laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau laporan keuangan itu merupakan salah satu sumber informasi utama nih untuk bisa melihat kondisi dan perkembangan dari suatu perusahaan. Nah, namun supaya informasi itu bisa benar-benar dimengerti dan dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya perlu dilakukan analisis. Nah, dengan analisis yang tepat, kondisi keuangan dan kinerja operasional dari suatu perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Setelah mengetahui kenapa sih kita harus melakukan analisis laporan keuangan, langsung saja kali ya kita masuk ke pembahasan dan kenalan kepada perusahaan yang saya pilih nih sebagai objek untuk dilakukan analisis laporan keuangannya. Di mana di sini saya memilih PT DCI Indonesia Tbk. Di mana perseroan ini memiliki reputasi yang baik sebagai perseroan pusat data pertama baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan sertifikasi Tier 4 Gold Certification Operational Sustainability atau TCOS dari Uptime Institute. Nah, karena keberhasilannya nih mendapatkan sertifikasi tertinggi dalam industri pusat data, menjadikan mereka pemimpin dalam sektor pusat data itu sendiri. Nah, itu tuh sebuah prestasi yang sangat membanggakan ya bagi PT DCI Indonesia Tbk. PT ini sendiri didirikan pada tanggal 18 Juli 2011 oleh seseorang bernama Otto Toto Sugiri yang digadang-gadang dan dijuluki sebagai Bill Gates asal Indonesia. Nah, baik perusahaannya maupun pendirinya ternyata sama-sama punya reputasi yang baik dan keren banget ya. Tentunya di balik perusahaan yang keren ada visi misinya yang keren juga. Nah, di mana PT DCI Indonesia Tbk ini memiliki visi untuk menjadi penyedia pusat data paling terpercaya di Asia Tenggara. Nah, untuk menunjang visi tersebut tentunya ada misi yang mendukungnya. Yang pertama, yaitu memberikan peace of mind kepada pelanggan dengan menyediakan SLA 100% secara konsisten. Dan yang kedua, senantiasa memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang melalui skalabilitas infrastruktur pusat data. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memberikan kepuasan pelanggan pada level tertinggi melalui investasi teknologi. Nah, setelah kita perkenalan singkat kan tadi sama PT DCI Indonesia Tbk itu sendiri dan sampai tahu juga visi dan misi yang kerennya itu, selanjutnya kita juga harus tahu dong produk jasa yang mereka sediakan. Nah, PT DCI Indonesia Tbk ini sendiri menyediakan beberapa produk jasa. Yang pertama itu ada colocation, di mana colocation itu adalah layanan perlindungan data dengan tingkat SLA 99,99% dan standar operasional global untuk infrastruktur digital yang tersedia dalam ruang khusus atau ruang bersama. Yang kedua ada layanan interkoneksi atau interconnection service, di mana itu merupakan penyediaan interkoneksi langsung untuk berbagai industri ke ekosistem DCI yang berada dalam lintas lokasi pusat data dan menuju lokasi strategis lainnya melalui dark fibers nih guna memastikan koneksinya itu senantiasa cepat dan dapat diandalkan karena setiap koneksi yang dibutuhkan itu kan dikumpulkan nih dalam satu tempat. Lalu produk yang ketiga itu ada namanya FlexSpace, di mana FlexSpace itu merupakan penyediaan area kerja yang berdekatan dengan gedung pusat data itu yang mampu mendukung operasional selama 24 jam, proses pengawasan dan pemulihan bencana. Dan yang terakhir itu ada produk namanya Smart Hands, di mana Smart Hands ini adalah layanan teknisi selama 24/7 guna mengelola dan mengawasi infrastruktur digital pelanggan sehingga dapat memaksimalkan pengaksesan di pusat data menggunakan layanan teknisi DCI.
Oke, sekarang kita jadi tahu ya produk jasa yang disediakan oleh PT DCI Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pusat data. Nah, ngomong-ngomong soal perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan loh, atau yang biasa kita kenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana CSR itu adalah bentuk komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Nah, PT DCI Indonesia Tbk tentunya juga melakukan CSR itu nih. Nah, apa aja sih CSR yang dilakukan oleh PT ini pada tahun 2024? Nah, yang pertama itu PT ini melakukan donasi kepada Rumah Duka Karolus terkait implementasi sistem ODO pada tanggal 30 Oktober 2024. Tentunya dengan memberikan donasi ya kepada Rumah Duka Karolus untuk mempermudah proses penjualan dan kegiatan usaha Rumah Duka Karolus. Dan kegiatan yang kedua itu ada donasi kepada PT Aku Tahu Media Positif atas penyelenggaraan acara Orkestra Merah Putih pada tanggal 27 November 2024. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini itu sebagai bentuk kontribusi DCI ya dalam mendukung karya musik anak bangsa. Oke, sekarang kita jadi tahu ya kalau PT ini menerapkan CSR. Tapi kalian tahu nggak kalau perusahaan masa kini juga harus menerapkan keberlanjutan agar tetap bisa bersaing dalam pasar. Dan kalian juga harus tahu kalau PT DCI Indonesia Tbk ini ternyata sudah memikirkan hal tersebut nih dan sudah berkomitmen untuk menjalankan operasional yang lebih ramah lingkungan, memberikan dampak sosial positif kepada masyarakat sekitar, dan menerapkan tata kelola bisnis yang baik. Nah, komitmen itu hadir untuk menyatukan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang biasa kita kenal dengan ESG, Environmental, Social, and Governance. Oke, dan fakta menariknya, PT ini telah menerima sertifikasi B Corporation dari B Lab Global dan EcoVadis atas upayanya dalam keberlanjutan ini nih. Oke, jadi makin penasaran kan, emangnya apa sih praktik bisnis berkelanjutan yang diterapkan PT DCI Indonesia Tbk sehingga bisa mendapatkan sertifikasi tersebut? Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana saya akan membaginya menjadi 3 segmen, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga aspek tata kelola. Nah, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu aspek lingkungan. Di sini perusahaan menerapkan beberapa strategi nih. Yang pertama itu dengan mengadopsi automation untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di pusat data dan berkontribusi pada optimalisasi Power Usage Effectiveness atau PUE. Dan yang kedua itu dengan menyediakan Renewable Energy Certificate sebagai bagian dari upaya meminimalkan emisi karbon. Lalu dia juga melakukan penginstalisasian panel surya sebagai sumber daya terbarukan di kampus pusat data DCI H2 Karawang dan DCI H1 Cibitung dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek sosial. Di sini perusahaan juga menerapkan beberapa strategi nih. Yang pertama itu dengan menerapkan kesetaraan dalam kesempatan bekerja dan tidak mendiskriminasi dan mengedepankan prinsip keragaman dan kesetaraan. Lalu yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal dengan memprioritaskan penerimaan kerja untuk masyarakat setempat sehingga mampu mendorong kesejahteraan di lingkungan sekitar perseroan. Dan yang ketiga itu ada menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman guna melindungi karyawan dan juga pelanggan, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke segmen terakhir, yaitu aspek tata kelola. Di sini perusahaan itu berusaha menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, yang diantaranya itu pertama ada transparansi atau transparency dengan melakukan keterbukaan,
dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perseroan. Yang kedua itu ada akuntabilitas atau accountability, dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perseroan itu dapat terlaksana secara efektif. Lalu yang ketiga itu ada pertanggungjawaban atau responsibility, dengan memberikan kesesuaian dalam pengelolaan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir itu ada kemandirian atau independence, di mana perseroan itu dikelola secara profesional dan terbebas dari pengaruh pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Nah, begitulah nih bagaimana sih perusahaan menerapkan praktik bisnis berkelanjutannya. Perkenalan udah, pembahasan CSR perusahaan juga udah, pembahasan keberlanjutan perusahaan baru aja selesai. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai akun unik. Nah, emangnya kenapa sih kok kita bahas akun unik? Ya karena akun unik itu ada dalam laporan keuangan perusahaan, dan seperti agenda kita hari ini yaitu tentang menganalisis laporan keuangan, makanya kita bahas akun unik juga. Selain itu, akun unik itu bisa menunjukkan dan membedakan nih untuk setiap perusahaan yang berjalan dalam industri yang berbeda-beda. Nah, apa sih akun unik yang ada dalam perusahaan yang berjalan dalam industri pusat data, khususnya PT DCI Indonesia Tbk? Setelah saya kulik-kulik laporan keuangannya, saya menemukan dua akun unik yang menurut saya itu menariklah untuk dibahas. Yang pertama itu ada peralatan jaringan, di mana akun peralatan jaringan ini dikategorikan sebagai aset tetap perusahaan, di mana peralatan jaringan berfungsi sebagai pendukung infrastruktur layanan jasa pusat data dari PT DCI Indonesia Tbk, misalnya seperti switch, router, firewall, kabel fiber, dan juga server rack. Lalu yang kedua itu ada namanya akun perangkat lunak. Nah, akun perangkat lunak ini dikategorikan sebagai aset tak berwujud, di mana perangkat lunak itu berfungsi sebagai pendukung baik untuk operasional perusahaan maupun kegiatan internal perusahaan. Misalnya, lisensi perangkat lunak komersial, sistem informasi khusus yang dikembangkan, dan aplikasi yang dibangun internal. Nah, mungkin segitu saja nih pembahasan mengenai akun uniknya. Nah, dari tadi kita tuh masih aja ngebahas mengenai perusahaan-perusahaannya aja ya. Nah, sesuai agenda kita hari ini, kita akan melakukan analisis laporan keuangan. Nah, langsung saja setelah kita mengenal perusahaannya, kita lakukan analisis laporan keuangannya. Oke, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis horizontal, di mana analisis horizontal ini bertujuan untuk melihat tren yang terjadi dalam setiap akunnya dengan membandingkan jumlah akun pada periode berjalan dengan jumlah akun pada periode sebelumnya untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan. Analisis ini akan dilakukan untuk dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan analisis horizontal pada akun-akun laporan posisi keuangan. Oke, kita masuk ke akun yang pertama, yaitu akun kas dan setara kas, di mana akun kas dan setara kas ini mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023 yang sebesar 403,8 miliar rupiah menjadi sebesar 217 miliar rupiah pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 46%. Perlu diketahui bahwa komponen dari akun ini itu terdiri atas kas di bank, dan deposito berjangka. Penurunan yang signifikan ini terjadi karena sebagian besar dari deposito berjangka milik perusahaan itu ditarik atau tidak dilanjutkan. Penarikan ini tentunya didasari karena tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka panjang per tahun yang nilainya itu hanya sebesar 4% sampai 6,5% saja, dan nilainya itu lebih kecil ya daripada rasio ROA yang dihitung perusahaan sebesar 16,53% pada tahun 2024.
Lebih besarnya rasio ROA dibanding dengan tingkat suku bunga mengisyaratkan bahwa lebih baik dana yang ada itu diinvestasikan ke aset produktif daripada disimpan sebagai kas karena dinilai lebih menguntungkan untuk perusahaan. Nah, kita lanjut ke akun yang kedua, yaitu akun piutang usaha. Akun piutang usaha ini mengalami peningkatan yang signifikan, baik piutang usaha untuk pihak ketiga maupun piutang usaha untuk pihak berelasi, yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 141% dan 96% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan yang signifikan pada akun ini itu sejalan ya dengan adanya peningkatan pada pendapatan atas permintaan pasar yang terus meningkat. Namun sebagian dari piutang ini itu dijaminkan untuk keperluan bisnis yang membutuhkan pinjaman dikala rasio lancar perusahaan itu dinilai kecil. Piutang usaha yang dijaminkan pada tahun 2023 dan 2024 itu masing-masing sebesar 75 miliar rupiah dan 200 miliar rupiah secara kolateral untuk pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Oke, lanjut ke akun yang ketiga, yaitu akun liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek. Akun ini itu merupakan akun yang menampung beban gaji, tunjangan, dan bonus bagi karyawan perusahaan. Pada akun ini hanya terjadi peningkatan sebesar 1% saja atau setara dengan 293 juta rupiah, di mana pada tahun 2023 sebesar 23,5 miliar rupiah menjadi sebesar 23,8 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan yang sangat kecil ini itu selaras ya dengan fakta bahwa jumlah karyawannya itu tidak berbeda jauh dengan tahun 2023, yaitu sebanyak 162 orang, di mana pada tahun 2023 itu sebanyak 170 orang. Walaupun jumlah karyawannya itu berkurang, peningkatan ini tuh terjadi karena ada penambahan pegawai tetap yang bekerja dan berkurangnya pegawai tidak tetapnya. Peningkatan pegawai tetap tentulah menjadi alasannya meningkatnya nilai pada akun ini, karena biaya untuk membayar kinerja pegawai tetap itu lebih tinggi daripada ketika membayar pegawai tidak tetap. Oke, kita lanjut ke akun yang keempat, yaitu akun utang pajak. Pada tahun 2024, utang pajak ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 132% atau setara dengan 19,9 miliar rupiah. Yang pada tahun 2023 sebesar 15 miliar rupiah menjadi sebesar 35 miliar rupiah. Peningkatan ini terjadi karena melonjaknya pendapatan yang turut meningkatkan laba bersih, sehingga dasar pengenaan pajaknya akan lebih besar dan pajak yang terutang untuk tahun berjalan pun akan ikut meningkat. Walaupun sudah dicicil dengan membayar angsuran pajak atau PPh pasal 25 setiap bulannya, karena lonjakan pajak terutang tersebut yang justru menambahkan utang PPh pasal 29 atau pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2024, yaitu sebesar 27,5 miliar. Oke, kita masuk ke akun yang kelima atau akun yang terakhir yang akan dibahas nih analisis horizontalnya pada laporan posisi keuangan perusahaan ini, yaitu akun utang bank. Perubahan pada utang bank tidak begitu terlihat signifikan, di mana utang bank jangka pendek meningkat sebesar 7% yang pada tahun 2023 sebesar 226 miliar rupiah menjadi sebesar 242 miliar rupiah pada tahun 2024. Sedangkan utang bank jangka panjang justru mengalami penurunan sebesar 10% yang pada tahun 2023 sebesar 906 miliar rupiah menjadi sebesar 818 miliar rupiah pada tahun 2024. Namun, walaupun tidak ada perubahan yang signifikan pada akun utang bank ini, perusahaan memiliki perjanjian atas utang bank dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Perjanjian yang terjadi antara PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan PT DCI Indonesia Tbk menghasilkan beberapa fasilitas kredit atau term loan yang telah dijaminkan dengan piutang usaha, tanah, serta peralatan mekanis dan listrik tertentu milik perusahaan dan telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2024. Dengan rincian yang pertama itu, perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan batas pinjaman maksimum sebesar 1 triliun rupiah
yang telah digunakan sebanyak 150 miliar rupiah nih oleh perusahaan untuk proyek ekspansi yang sedang dijalankan. Lalu yang kedua itu ada fasilitas kredit modal kerja dengan batas pinjaman maksimum 200 miliar rupiah dan masih belum digunakan oleh perusahaan sampai akhir tahun 2024 kemarin nih. Nah, untuk analisis horizontal laporan posisi keuangan telah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke analisis horizontal laporan laba rugi. Oke, untuk akun pertama yang akan dibahas pada analisis horizontal laporan laba rugi yaitu adalah pendapatan. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan yang signifikan nih pada pendapatan sebesar 39% atau setara dengan 506,6 miliar rupiah yang pada tahun 2023 sebesar 1,3 triliun rupiah menjadi sebesar 1,8 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi sesuai dengan prediksi dari perusahaan yang menilai bahwa permintaan akan penyedia layanan pusat data di Indonesia akan terus meningkat mengingat sudah mencapai 79,5% penetrasi internet di Indonesia yang tentunya berpengaruh akan kebutuhan pusat data pula. Nah, peningkatan ini didominasi dengan salah satu produk layanan yang disediakan oleh PT DCI Indonesia Tbk, yaitu colocation. Kalau udah bahas akun pendapatan, gak afdol deh kalau kita nggak bahas beban pokok pendapatan. Jadi untuk akun yang kedua yaitu mengenai beban pokok pendapatan, di mana pada tahun 2024 terjadi kenaikan nih pada beban pokok pendapatan sebesar 41% atau setara dengan 221,1 miliar rupiah yang pada tahun 2023 sebesar 534,2 miliar rupiah menjadi sebesar 755,4 miliar rupiah. Peningkatan ini tentunya selaras dengan adanya kenaikan pendapatan sehingga masih dianggap wajar. Kenaikan ini didukung dengan peningkatan signifikan pada salah satu komponennya yaitu material instalasi. Kenaikan atas material instalasi tersebut tentunya berhubungan dengan jasa yang disediakan perusahaan. Oke, lanjut ke akun yang ketiga yaitu akun beban pemasaran, yang dimana pada tahun 2024 beban pemasaran dinilai tidak memiliki kenaikan yang signifikan karena hanya sebesar 4% atau setara dengan 187 juta rupiah yang pada tahun 2023 sebesar 5,2 miliar menjadi 5,4 miliar rupiah pada tahun 2024. Nah, uniknya beban untuk promosi justru mengalami penurunan ketika pendapatan justru meningkat secara signifikan. Maka dapat diindikasikan nih bahwa produk perusahaan kini sudah lebih dikenal masyarakat luas. Nah, komponen yang justru mendorong kenaikan pada beban pemasaran ini ialah biaya berlangganan. Nah, untuk akun yang keempat, kita akan membahas mengenai beban umum dan administrasi. Pada tahun 2024, beban umum dan administrasi justru mengalami penurunan sebesar 4% atau setara dengan 3 miliar rupiah, yang pada tahun 2023 sebesar 82,4 miliar rupiah menjadi 79,3 miliar rupiah pada tahun 2024. Penurunan ini didukung dengan penurunan signifikan pada komponen gaji dan kompensasi karyawan yang dinamis nih, dengan menurunnya jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan. Nah, lanjut untuk akun yang kelima atau akun yang terakhir yang akan dibahas dalam analisis horizontal pada laporan laba rugi yaitu akun beban keuangan. Pada tahun 2024, beban keuangan ini mengalami penurunan sebesar 20% atau setara dengan 19,4 miliar rupiah yang pada tahun 2023 sebesar 99,2 miliar rupiah menjadi sebesar 79,7 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini itu terjadi karena sejalannya dengan menurunnya utang bank secara keseluruhan, sehingga kewajiban perusahaan untuk membayar beban bunga atas utang bank juga ikut menurun. Nah, sepertinya udah cukup ya untuk pembahasan mengenai analisis horizontal pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Kalau udah bahas analisis horizontal, gak afdol nih kalau kita nggak bahas analisis vertikal juga. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau analisis vertikal itu kan bertujuan untuk melihat proporsi tiap akunnya berdasarkan kelompoknya. Nah, sama seperti analisis horizontal, untuk analisis vertikal ini juga akan dilakukan pada dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
Langsung saja kita masuk ke pembahasan analisis vertikal pada laporan posisi keuangan terlebih dahulu, di mana pada analisis vertikal ini total aset dijadikan acuan proporsi untuk komponen aset, dan total liabilitas dan ekuitas dijadikan acuan proporsi untuk komponen liabilitas dan ekuitas. Oke, kita masuk ke akun yang pertama, yaitu akun persediaan. Perubahan proporsi pada persediaan yang awalnya sebesar 0,25% pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,15% pada tahun 2024. Penurunan proporsi ini sama ya dengan adanya penurunan jumlah pada persediaan pula. Tapi penurunan jumlah tersebut karena sebagian besar persediaan itu sudah berhasil terjual dan terlihat dari besar beban pokok pendapatannya. Persediaan ini terdiri atas komponen perlengkapan, yang dimana jumlah perlengkapan itu sebesar 4 miliar rupiah pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sebesar 4,9 miliar rupiah. Dan juga barang dalam proses, dimana jumlah barang dalam proses pada tahun 2023 itu sebesar 5,1 miliar rupiah dan menurun menjadi sebesar 2,1 miliar rupiah pada tahun 2024. Oke, kita masuk ke akun yang kedua, yaitu pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Nah, perubahan proporsi pada pajak pertambahan nilai dibayar di muka yang awalnya sebesar 0,27% pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,54% pada tahun 2024. Nah, peningkatan proporsi ini itu sama dengan adanya peningkatan pula pada jumlahnya. Nah, peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2024 perusahaan itu lebih banyak melakukan transaksi perolehan untuk mendukung proyek ekspansinya. Akun ini itu terdiri atas komponen perusahaan PPN Neto, di mana pada tahun 2023 itu tidak ada dan meningkat secara drastis pada tahun 2024 menjadi sebesar 16,4 miliar. Dan entitas anak PPN Neto, di mana pada tahun 2023 sebesar 9,8 miliar rupiah dan menurun menjadi sebesar 9,5 miliar rupiah pada tahun 2024. Lanjut ke akun yang ketiga, yaitu biaya dibayar di muka. Perubahan proporsi pada biaya dibayar di muka yang awalnya sebesar 0,106% pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,16% pada tahun 2024. Peningkatan proporsi ini sama dengan adanya peningkatan pada jumlahnya pula. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan aset tetap nih, sehingga biaya asuransinya pun ikut meningkat. Akun ini terdiri atas komponen asuransi, di mana pada tahun 2023 sebesar 2,4 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,6 miliar rupiah. Dan lain-lain, di mana pada tahun 2023 sebesar 1,3 miliar rupiah dan meningkat menjadi 4,8 miliar rupiah pada tahun 2024. Lanjut ke akun yang keempat, yaitu aset tetap neto. Nah, perubahan proporsi pada aset tetap yang awalnya sebesar 80,55% pada tahun 2023 menjadi sebesar 81,04% pada tahun 2024. Peningkatan proporsi ini sama dengan adanya peningkatan pada jumlahnya pula. Peningkatan ini terjadi karena perusahaan sedang dalam masa ekspansi, sehingga terus meningkatkan aset tetapnya. Akun ini terdiri atas harga perolehan aset-asetnya, di mana pada tahun 2023 sebesar 3,3 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 3,7 triliun rupiah. Dan akumulasi depresiasinya ya, di mana pada tahun 2023 sebesar 614,3 miliar rupiah dan tentunya meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 800,4 miliar rupiah. Nah, telah sampailah kita ke akun yang kelima atau akun yang terakhir dalam analisis vertikal untuk laporan posisi keuangan, yaitu akun utang usaha. Utang usaha yang terdiri atas utang usaha terhadap pihak ketiga dan utang usaha terhadap pihak berelasi itu mengalami perubahan pada kedua komponennya, di mana proporsi utang usaha terhadap pihak ketiga yang awalnya sebesar 1,28% menjadi sebesar 7,02% karena adanya perubahan klasifikasi atas perusahaan, karena Direktur Utama Oto Toto Sudiri sudah tidak lagi menjabat di perusahaan yang pada periode sebelumnya itu dikategorikan sebagai pihak berelasi, yaitu PT Indo Internet Tbk dan PT Eka Grata Data Gemilang,
sehingga transaksi yang berhubungan dengan kedua perusahaan tersebut kini digolongkan sebagai transaksi pihak ketiga, dan alasan itu pula yang menjadikan utang usaha pihak ketiga melonjak begitu tajam. Sedangkan proporsi utang usaha terhadap pihak berelasi yang awalnya sebesar 0,29% mengalami penurunan proporsinya menjadi sebesar 0,04%. Oke, berhubung analisis vertikal untuk laporan posisi keuangan sudah selesai nih, kita lanjut ke analisis vertikal untuk laporan laba rugi. Nah, untuk akun yang pertama, mari kita bahas mengenai akun pendapatan. Nah, proporsi pendapatan dinyatakan sebesar 100% baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024. Hal tersebut itu terjadi karena pendapatan ini dijadikan sebagai dasar perhitungan proporsi untuk akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi. Pada kenyataannya, pendapatan mengalami peningkatan secara jumlah yang awalnya sebesar 1,3 triliun rupiah menjadi sebesar 1,8 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan tersebut didominasi oleh penjualan salah satu produknya, yaitu Colocation. Oke, lanjut ke akun yang kedua, yaitu beban pokok pendapatan. Perubahan proporsi pada beban pokok pendapatan yang awalnya sebesar 40,91% pada tahun 2023 menjadi sebesar 41,68% pada tahun 2024. Peningkatan proporsi ini sejalan dengan adanya peningkatan pada jumlahnya pula. Nah, peningkatan ini terjadi karena pertambahan material instalasi yang signifikan. Akun ini terdiri atas listrik, penyusutan aset tetap, material instalasi, gaji dan kompensasi karyawan, amortisasi aset tak berwujud, dan lain-lain. Di mana pada tahun 2023 totalnya itu sebesar 534,2 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 755,4 miliar rupiah. Lanjut ke akun yang ketiga, ada akun beban umum dan administrasi. Perubahan proporsi pada beban umum dan administrasi yang awalnya sebesar 6,32% pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,38% pada tahun 2024. Penurunan proporsi ini sejalan dengan adanya penurunan secara jumlahnya pula. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan yang signifikan pada komponen gaji dan kompensasi karyawan yang dinamis dengan pengurangan jumlah karyawan. Akun ini terdiri atas gaji dan kompensasi karyawan, makanan dan minuman, jasa tenaga ahli, biaya langganan, penyusutan aset tetap, transportasi, telekomunikasi, penyusutan aset haguna, amortisasi aset tak berwujud, dan lain-lain. Di mana pada tahun 2023 akun ini memiliki total nilai sebesar 82,4 miliar rupiah dan menurun menjadi sebesar 79,3 miliar rupiah pada tahun 2024. Lanjut ke akun yang keempat, ada pendapatan operasi lain. Perubahan proporsi pada pendapatan operasi lain yang awalnya sebesar 0,09% pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,22% pada tahun 2024. Peningkatan proporsi ini sejalan ya dengan peningkatan secara jumlahnya pula. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan laba selisih kurs yang signifikan. Akun ini terdiri atas laba selisih kurs neto yang baru muncul pada tahun 2024 sebesar 1,2 miliar rupiah dan lain-lain. Pada tahun 2023 sebesar 1,2 miliar rupiah dan meningkat menjadi sebesar 2,7 miliar rupiah pada tahun 2024. Dan lanjut ke akun yang kelima atau akun yang terakhir pada pembahasan analisis vertikal laporan laba rugi, yaitu akun beban operasi lain. Proporsi pada beban operasi lain tidak mengalami perubahan karena baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 proporsinya masih sebesar 0,08%. Walaupun persentase dari proporsinya itu terlihat sama, nyatanya beban operasi lain ini justru mengalami peningkatan secara jumlahnya karena peningkatan signifikan pada beban lain-lainnya. Akun ini terdiri atas rugi selisih kurs neto yang pada tahun 2023 itu sebesar 516 juta rupiah dan habis pada tahun 2024, dan lain-lain yang pada tahun 2023 sebesar 579 juta rupiah dan meningkat menjadi sebesar 1,3 miliar rupiah pada tahun 2024. Nah, mungkin sekian nih untuk pembahasan mengenai analisis vertikal baik untuk laporan posisi keuangan maupun untuk laporan laba rugi. Kalau udah kita melaksanakan analisis vertikal, analisis horizontal, selanjutnya kita akan melakukan analisis rasio nih.
Seperti yang kita ketahui ya, kalau analisis rasio itu merupakan analisis yang lebih fokus lagi nih antara hubungan antar akunnya untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Nah, rasio itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan juga rasio profitabilitas. Nah, pertama-tama kita bahas mengenai rasio likuiditas terlebih dahulu, di mana rasio likuiditas adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan nih dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Untuk rasio likuiditas itu terdiri dari berbagai macam rasio, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas rasio lancar dan juga net working capitalnya. Oke, masuk ke pembahasan mengenai rasio lancar. Rasio lancar mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Standar rasio lancar yang dinilai baik itu adalah sebesar 2:1 karena menandakan bahwa aset lancar yang dimiliki perusahaan itu 2 kali lipat lebih besar dari kewajiban lancarnya, sehingga perusahaan dipastikan mampu membayar kewajiban lancarnya. Nah, rasio lancar dari PT DCI Indonesia Tbk ini pada tahun 2023 itu sebesar 1,34 dan pada tahun 2024 sebesar 0,94. Nah, jika dilihat dari rasio lancarnya, PT DCI Indonesia Tbk ini mengalami penurunan sebesar 0,39. Penurunan rasio ini terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan pada total liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan karena diatribusikan untuk kebutuhan proyek ekspansi, khususnya pada akun beban akrualnya. Lanjut ke rasio likuiditas yang kedua, yaitu net working capital atau NWC. Nah, net working capital itu atau modal kerja bersih menunjukkan selisih kas yang bisa digunakan untuk operasional suatu perusahaan. Hubungan antara NWC dengan rasio lancar tentunya sangat erat ya, karena kesamaan dalam komponen penghitungannya. Sehingga bila terjadi kenaikan pada rasio lancar, maka ada kenaikan pula dalam NWC. Berhubung terjadi penurunan rasio lancar dari tahun 2023 ke tahun 2024, maka itu pula yang terjadi dalam NWC PT DCI Indonesia Tbk dengan alasan yang sama pula. Namun karena jumlahnya yang negatif ini perlu diperhatikan oleh perusahaan karena ada potensi gagal bayar yang mengiringinya, di mana perusahaan jadi tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, walaupun PT DCI Indonesia Tbk memiliki nilai negatif pada NWC-nya, sepertinya hal tersebut bukanlah hal buruk ya bagi perusahaan karena mereka memiliki arus kas yang kuat dari kegiatan operasionalnya dan mengalami peningkatan sebesar 13% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Selain itu, perusahaan juga masih memiliki fasilitas kredit modal kerja yang masih belum digunakan sebesar 200 miliar rupiah. Oleh karena itu, perusahaan masih dinilai mampulah untuk membayar kewajiban lancarnya selama operasional masih berjalan dan fasilitas kredit tersebut masih tersedia. Oke, karena pembahasan dari dua rasio dari rasio likuiditas itu sudah selesai, mari kita lanjut ke rasio solvabilitas. Di mana rasio solvabilitas ini digunakan ya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan melihat kebergantungan perusahaan pada pinjaman. Sama halnya dengan rasio likuiditas, di sini saya akan menginterpretasikan dua rasio saja. Yang pertama itu ada debt to equity ratio dan juga time interest earned. Kita lanjut ke pembahasan debt to equity ratio atau DER, di mana DER merupakan rasio yang dapat menunjukkan proporsi dari struktur modal suatu perusahaan. Semakin kecil rasio DER, maka perusahaan lebih banyak didanai oleh modal sendiri daripada utang. Hal inilah yang terjadi dalam PT DCI Indonesia Tbk, di mana pendanaannya didominasi oleh modal sendiri. Pendanaan yang didominasi oleh modal sendiri menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fundamental yang kuat dan manajemen berhati-hati dalam mengelola keuangannya guna menghindari potensi gagal bayar atas kewajibannya. Mengingat bahwa PT DCI Indonesia Tbk ini termasuk perusahaan high capex, sehingga return atas investasi besar-besaran di awal baru akan terasa jauh di kemudian hari. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan rasio DER
dengan kenaikan baik pada jumlah utang maupun jumlah ekuitasnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena perusahaan sedang fokus melakukan ekspansi, sehingga membutuhkan pendanaan yang besar. Walaupun rasionya terlihat rendah, bukan berarti perusahaan melakukan ekspansi secara lambat. Faktanya, PT DCI Indonesia Tbk telah berhasil menunjukkan kapabilitas time to market tercepat dalam industri dengan menyelesaikan pembangunan pusat data skala besar dalam kurun waktu 12 bulan saja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rendahnya rasio DER ini karena perusahaan berusaha menjaga struktur modal yang sehat dan juga dipengaruhi bahwa perusahaan memang termasuk dalam industri yang memerlukan investasi modal besar-besaran. Kita lanjut ke rasio solvabilitas yang kedua, yaitu Time Interest Earned atau TIE, di mana TIE dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dan kewajibannya. Semakin besar rasio TIE, maka semakin mampu perusahaan untuk membayar beban bunganya. Hal inilah yang terjadi pada PT DCI Indonesia Tbk. Baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024, perusahaan dinilai sangat mampu untuk membayar beban bunga atas kewajibannya. Kemampuan ini didukung dengan adanya laba operasional yang terus meningkat pula, sehingga rasio TIE juga terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan laba operasional ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan berjalan secara efisien dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tingginya rasio TIE mengindikasikan bahwa perusahaan kurang optimal nih dalam memanfaatkan leverage atau penggunaan utangnya untuk saat ini. Namun bukan berarti hal ini buruk bagi perusahaan, karena bisa menjadi bagian dari strategi manajemen perusahaan itu sendiri, mengingat bahwa PT DCI Indonesia Tbk yang bermisikan untuk mengoptimalkan skalabilitas infrastruktur pusat datanya. TIE yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ruang untuk melakukan pinjaman jika suatu saat ingin melakukan ekspansi secara agresif. Karena TIE yang tinggi mampu menarik kreditur untuk mendanai karena percaya bahwa perusahaan terkait mampu membayar kewajibannya kelak. Setelah pembahasan dua rasio dari rasio solvabilitas telah selesai, mari kita lanjutkan ke rasio selanjutnya, yaitu rasio profitabilitas. Di mana rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa efektif sih perusahaan menghasilkan laba dari penjualan, aset, atau modal yang digunakan dalam operasional bisnisnya. Rasio ini membantu untuk menilai efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sama halnya dengan dua rasio sebelumnya, untuk rasio profitabilitas saya juga hanya akan menginterpretasikan dua rasionya saja. Yang pertama itu ada Return on Common Stockholders Equity atau ROE, dan juga Total Asset Turnover atau TATO. Masuk ke pembahasan pertama mengenai Return on Common Stockholders Equity atau ROE. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mencari ROE itu kita bisa melakukan analisis DuPont dengan mengalihkan semua komponennya, mulai dari net profit margin, financial leverage, dan juga asset turnover-nya. Nah, berdasarkan analisis DuPont, perusahaan ini menunjukkan tren positif, di mana kenaikan net profit margin mengindikasikan efisiensi pengelolaan operasional seiring meningkatnya occupancy rate. Peningkatan aset turnover memperlihatkan aset perusahaan digunakan semakin optimal berkat kapasitas ruang server yang lebih terisi dan peningkatan penjualan yang konsisten. Sementara itu, penurunan financial leverage menunjukkan struktur pendanaan yang semakin sehat dengan risiko keuangan yang masih rendah karena pendanaan masih didominasi oleh pendanaan modal sendiri. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga faktor ini mendukung peningkatan ROE perusahaan secara berkelanjutan yang pada tahun 2023 sebesar 0,23 menjadi sebesar 0,27 pada tahun 2024. Untuk ukuran perusahaan yang berjalan dalam industri pusat data,
PT DCI Indonesia Tbk terbilang sangat kompetitif nih karena dinilai mampu memberikan pengembalian terhadap investor. Sehingga banyak investor yang tertarik untuk menanam modalnya di perusahaan ini dan berpengaruh pada harga saham per lembarnya yang terus meningkat dan pernah menempatkan di posisi pertama sebagai harga saham tertinggi pada tanggal 24 Februari 2025. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu Total Asset Turnover atau TATO, di mana meningkatnya perputaran total aset ini yang pada awalnya sebesar 0,38 pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,43 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam mengelola aset-asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Perputaran total aset PT DCI Indonesia Tbk sebesar 0,43 bukan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak efisien nih dalam menggunakan keseluruhan asetnya, melainkan karena mereka merupakan perusahaan yang perlu memiliki aset besar dalam operasionalnya. Rasio TATO ini akan semakin tinggi jika pelanggannya terus meningkat karena menandakan bahwa ruang server yang berupa aset perusahaan itu telah digunakan, sehingga besaran penjualan juga semakin tinggi. Selain itu, PT DCI Indonesia Tbk saat ini sedang melakukan ekspansi di daerah Surabaya yang tentunya harus didukung dengan aset-aset yang menyertainya. Oleh karena itu, rasio TATO sebesar 0,43 dinilai wajar untuk perusahaan yang bergerak dalam industri aset besar. Oke, karena telah selesai nih pembahasan mengenai dua rasio dalam rasio profitabilitas, mari sekarang kita rekap nih, apa saja sih yang sudah kita bahas? Mulai dari informasi perusahaan sudah kita bahas, analisis horizontal sudah kita bahas, analisis vertikal sudah kita bahas, dan analisis rasio baru saja selesai kita bahas. Oleh karena itu, telah sampailah kita di penghujung video kali ini. Namun sebelum saya menutup video kali ini, izinkan saya memberikan kesimpulan atas analisis laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk pada tahun 2024. Jadi, secara umum, kinerja PT DCI Indonesia Tbk pada tahun 2024 ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjaga kestabilan bisnis dan terus berkembang di tengah tingginya permintaan layanan pusat data. Julukan sebagai pemimpin sektornya dan sertifikasi yang diterima PT DCI Indonesia Tbk merupakan suatu hal yang bisa divalidasi karena terlihat melalui laporan keuangannya yang menggambarkan bahwa mereka memiliki operasional yang kuat. Namun selain operasional yang kuat, keuangannya pun juga kuat karena perusahaan berhasil menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2024 melalui peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan struktur modal yang semakin sehat. Berdasarkan analisis horizontal dan vertikal, terlihat nih adanya ekspansi yang signifikan dalam bentuk penambahan aset tetap. Dan kenyataan itu sesuai dengan asersi manajemen yang menyatakan bahwa perusahaan memang sedang melakukan ekspansi ke daerah Surabaya dan Bintan. Namun, proyek ekspansi yang membutuhkan banyak biaya menyebabkan adanya penurunan rasio likuiditas, seperti negatifnya nilai net working capital atau NWC yang perlu dijadikan perhatian. Untungnya, di tengah penurunan rasio likuiditas tersebut, perusahaan masih tergolong sehat karena tingginya return on equity atau ROE dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset-asetnya. Selain itu, dengan fakta bahwa perusahaan memiliki arus kas operasional yang kuat dan fasilitas kredit modal kerja yang masih bisa digunakan, memberikan perusahaan ruang untuk bernafas. Oke, berhubung kesimpulan juga sudah saya sampaikan, telah selesailah video mengenai analisis laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk pada tahun 2024. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih telah menyaksikan video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.